bergesekan dengan kita bernegara. Atau kita bernegara bergesekan dengan kita beragama. Mereka sudah membuat satu semacam rel yang saling menjaga keseimbangan antara bernegara dan beragama itu. Saya bisa pastikan bahwa Pak Ganjar adalah orang yang paling perhatian betul. Bahkan bukan cuma itu Mas Adit ya. Dia bukan cukup pada retorika. Bahkan dia mengatakan bahwa intoleransi dan radikalisme harus dibentuk, dilawan sejak dari mulai sekolah. Ketika ada sebagian orang menunggangi kelompok-kelompok radikal untuk kepentingannya, Pak Ganjar justru orang yang paling berani melawan. Halo sahabat Ganjar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Aditya Batara di podcast Suara Ganjar. Podcast yang akan membahas isu-isu politik, sosial, budaya, kekinian. Sahabat Ganjar, Indonesia adalah negara yang majemuk. Kita didirikan atas dasar kebinekaan, dan ini menjadi kesepakatan nasional yang kemudian diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Dan tentunya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara Indonesia ke depannya. Nah, sahabat Ganjar, dalam beberapa bulan ke depan kita akan melangsungkan pemilihan umum, memilih calon pemimpin masa depan kita. Tentunya karakteristik atau kondisi real dari Indonesia sebagai bangsa yang majemuk menjadi sebuah penciri utama bagaimana kita kemudian memilih pemimpin yang sesuai untuk memimpin kita di masa depan. Sahabat Ganjar, untuk mendiskusikan tentang hal ini, di sini kita akan kedatangan seorang narasumber, guru kita. Beliau ini adalah seorang pendakwah dan juga sekaligus influencer yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesejukan dari perspektif Islam. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib Faisal. Waalaikumsalam. Sehat ya, Habib? Sehat. Gimana Pak Adit? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan ngomongin, diskusiin tentang toleransi, Habib. Terutama dalam kaitannya bagaimana perspektif Habib sebagai seorang pendakwah, kemudian sebagai seorang pakar gitu ya, dari perspektif Islam tentang toleransi dan bagaimana itu berkaitan dengan cara kita menentukan atau memilih seorang pemimpin. Jadi, mungkin saya awali dulu dengan toleransi, Bib. Ini kalau Habib melihat toleransi dalam konteks beragama, ini gimana, Bib? Apa sih toleransi itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adit, sahabat Ganjar. Kalau kita berbicara soal toleransi, memang kalimat toleransi ini sudah sering diulang-ulang ya, sudah nggak asing. Tapi jangan sampai karena sering diulang-ulang malah mengaburkan maknanya gitu. Kadang-kadang ada sesuatu kalimat yang diulang-ulang, akhirnya kita lupa maknanya sebenarnya apa nih, karena keseringan diulang. Jadi kita perlu jelaskan apa itu toleransi. Toleransi itu sebenarnya sesuatu yang merupakan kita sebutnya fondasi dari berdakwah itu sendiri. Konteks berdakwah ya. Kan ada beragama, ada berdakwah. Ketika saya beragama, saya kan hanya berbicara tentang diri saya. Bagaimana saya menjalankan, saya punya keyakinan, saya punya agama saya misalnya. Tapi ketika saya sudah masuk dalam konteks berdakwah, di situ ada rambu, ada gesekan, ada batasan. Nah, disitulah letak toleransi itu. Ketika kita mau, tanda kutip ya, ekspansi, memperluas itu ada rambu-rambu. Nah, dalam sudut pandang Islam, toleransi itu merupakan satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Itu harus menghormati siapapun orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita boleh menyampaikan apa yang kita yakini, tapi kita tidak boleh memaksa. Misalkan Al-Quran menyebutnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya kan? Dalam banyak kasus misalkan Nabi menceritakan, kita sampai kepada kita bagaimana Nabi itu diceritakan sangat menjaga harga diri penduduk yang tidak beragama Islam di saat Nabi pada saat itu masih ada. Jadi mereka dijaga hak-hak mereka. Nah, dalam konteks keindonesiaan, toleransi itu juga menjadi sesuatu yang niscaya. Seperti Mas Adit katakan tadi di awal bahwa kita negara majemuk. Maka sudah barang tentu dalam banyak hal kita akan bersinggungan
Antara satu keyakinan dengan keyakinan, satu ras mungkin dengan ras yang lain, satu suku dengan suku yang lain. Ini akan bersinggungan. Untuk itu sudah benar apa yang dicanangkan oleh founding father kita, misalkan bahwa ada batasan-batasan kita dalam membangun bagaimana kita bernegara. Jangan sampai kita beragama bergesekan dengan kita bernegara. Atau kita bernegara bergesekan dengan kita beragama. Mereka sudah membuat satu semacam rel yang saling menjaga keseimbangan antara bernegara dan beragama itu. Itulah letak toleransi, bagaimana kita tidak boleh lagi menggunakan isu-isu itu untuk pemaksaan atau membatasi kebebasan dia untuk berekspresi tentang keyakinan atau apa yang ia yakini. Tentu dalam hal ini ada norma-norma ya. Dalam arti bukan kita mengatakan ada kebebasan kemudian tidak ada batasan. Ya kan? Ya, saya pikir itu sudah final ya, dalam konsep negara kita sudah final, sudah ada batasan. Hukum itu pastilah menjadi panglima. Tetapi kita tidak boleh dengan atas dasar agama atau sebuah keyakinan itu dijadikan alasan untuk menekan, memaksa kelompok tertentu atau orang tertentu untuk meninggalkan keyakinannya atau mengikuti keyakinan, karena itu sendiri bertentangan dengan agama, dalam hal ini Islam. Bertentangan dengan hal itu. Nah, jadi kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan Habib Faisal, toleransi ini mungkin ibaratkan seperti tanahnya di mana yang namanya negara Indonesia itu bisa tumbuh subur gitu ya, Habib ya. Tanah yang dipenuhi dengan rasa toleransi ini, maka Indonesia mungkin tidak akan maju sebagai sebuah bangsa. Nah, saya pengen tanya, Bib, mengapa kemudian toleransi ini menjadi penting, terutama ketika misalnya kita kaitkan dengan kemunculan gerakan-gerakan radikal. Nah, kalau Habib sendiri melihatnya, apa sih kontribusi dari toleransi atau intoleransi terhadap kemudian perkembangan gerakan radikal yang mengancam keutuhan negara? Kalau Mas Adit, saya kalau disuruh berbicara tentang radikalisme, kita tarik ke belakang memang agak membutuhkan waktu yang banyak ya. Sulit sekali kita untuk menjelaskan secara detail hal tersebut. Tetapi bolehlah izinkan saya menjelaskan, misalkan bahwa radikalisme atau intoleransiisme, sebelum radikal kan orang intoleran dulu nih. Oh, oke. Ya kan? Nggak mau ujuk-ujuk jadi radikal kan, nggak. Pasti kan intoleran dulu nih. Ini stage awalnya di sini. Oke, titik awalnya di situ dulu kan. Jadi intoleran ya. Tapi sebelum menjadi intoleran kan ada lagi fase sebelumnya. Apa itu? Fase sebelumnya adalah doktrin adanya kebenaran sepihak tanpa memberikan kesempatan orang untuk bersuara. Ketika Mas Adit misalkan memiliki keyakinan, itu ada doktrin bahwa keyakinan itu yang benar. Oke, dalam hal ini kita tidak ada masalah. Siapapun yang beragama pasti mengatakan keyakinan yang benar. Tapi ketika sudah Anda memberikan ruang bagi orang lain bahwa mereka salah, inilah pintu masuk. Ketika untuk menjadi seseorang yang tidak toleran atau kita sebut dengan intoleran tadi. Untuk itu saya melihat bahwa menjadi radikalisme itu memang tidak ujuk-ujuk jadi radikalisme, menjadi seorang radikal. Paham radikalisme itu berangkat dari sini. Kalau kita tarik ke belakang, mundur, ujung-ujungnya berdasarkan paham keagamaan atau doktrin keagamaan yang sering disalah tafsirkan secara tidak sengaja, membentuk karakter-karakter, ide-ide, yang ide-ide tersebut menggiring orang itu untuk jadi radikal pada akhirnya. Nanti kalau sudah radikal, ujung-ujungnya dia sudah siap mati misalkan, ya kan? Merasa dirinya benar. Ini ujung-ujungnya seperti itu. Dan sepertinya negeri kita ini, kalau kita mau bandingkan dengan negeri lain, kita ini jauh lebih baik. Indonesia ini jauh lebih baik. Karakter masyarakatnya lebih baik, kaum agamisnya lebih baik. Tetapi dengan era digital hari ini, ya kan? Jadi lompatannya lebih pendek untuk sampai paham itu lebih pendek. Kalau dulu perlu waktu, sekarang lebih cepat dengan era digital. Dan ini yang kita khawatirkan, apalagi dalam isu-isu tahun-tahun politik biasanya segala cara dipakai, Mas Adit. Ya kan? Nggak kenal halal, nggak kenal haram, pokoknya bagaimana sampai pada kekuasaan yang tidak benar pun akan dipakai, termasuk juga cara-cara yang intoleran tadi, atau cara-cara yang radikal. Sangat mungkin. Ya. Baik, Bib, jadi memang tadi yang Habib Faisal jelaskan, intoleransi itu adalah
satu pintu masuk menuju radikalisme yang sangat berbahaya sekali untuk bangsa Indonesia, bangsa manapun gitu ya, Bib ya. Nah, ini artinya ketika kita kaitkan dengan bagaimana cara memilih seorang pemimpin gitu, Bib. Ini saya pengen tanya ke Habib, seorang pemimpin yang kemudian punya karakter toleran, dalam bayangan Habib itu seperti apa sih perilakunya, tutur katanya, atau sikapnya? Ya, pasti semua itu kita pakai itu. Semua tools itu kita pakai. Ya, track record ya. Jauh dia sebelum menjadi pejabat misalnya. Ketika dia belum siapa-siapa, itu bisa kita gunakan, kita jadikan semacam cermin. Ya, siapa dia sesungguhnya. Ketika dia menjabat, ya kan, sepak terjang seperti apa, statement. Dan bahkan lebih dari itu, apa yang ia kerjakan selama ini dalam kaitannya melawan arus intoleransi dan arus radikalisme. Itu harus kita gunakan. Itu penting untuk sahabat Ganjar dan sahabat-sahabat lainnya mungkin ya. Penting kita untuk mencari pemimpin yang punya track record ini. Karena negeri ini bisa luluh lantah dengan isu-isu yang dianggap memiliki potensi untuk merusak kesatuan dan persatuan. Karena Indonesia ini majemuk bukan cuma dari sisi etnis sukunya. Jadi kita ada banyak suku di Indonesia ini. Tapi juga keyakinan, agama. Jangan sampai ini menjadi pintu masuk untuk membuat kita bercerai-berai. Penting bagi siapapun memilih bukan hanya untuk 2024. Ini berlaku selamanya. Siapapun dia. Berganti tahun, berganti waktu, kita harus menggunakan kaidah ini. Jangan cari pemimpin yang memiliki track record yang memberi ruang kepada intoleransi dan memberi ruang kepada radikalisme. Apalagi bukan sekedar memberi ruang, menggunakan. Nah, ini lebih bahaya. Ya. Nah, kalau memberi ruangnya sudah berbahaya, apalagi menggunakan. Kita harus memperbaiki. Yang namanya keburukan itu memang tidak bisa sirna 100%. Tapi bagaimana dengan semaksimal mungkin kita minimalisir itu. Kita nggak mungkin lah mau ngurusin setiap kepala orang. Benar. Ya kan? Tapi minimal kita minimalisir gitu. Itu Mas Adit, saya kira itu penting itu. Jadi pemimpin itu jangan mencari pemimpin dimanapun gitu ya. Dimanapun. Ke depannya untuk Indonesia. Siapapun, jangan pemimpin yang membiarkan kebencian itu tumbuh. Kebencian. Atau kemudian malah mendorong kebencian itu sebagai bagian dari alat politik, itu berbahaya sekali ya. Dan saya di bidang dakwah juga merasakan hal itu. Beberapa kali saya perhatikan banyak orang menggunakan mimbar-mimbar keagamaan, ya, untuk hal-hal yang apa sifatnya ya? Sifatnya itu memancing emosi. Terkadang gini Mas Adi, maaf, sedikit melenceng sedikit. Terkadang dalam salah satu komunikasi dakwah, itu si pendakwah itu membutuhkan satu musuh. Dia menciptakan satu musuh untuk diserang. Kalau musuh itu nggak ada, dia cari, dia create. Sekecil apapun, jadikan dia musuh sehingga terlihat sebagai seorang yang heroik, orang yang aware, yang heroik, gitu kan? Seorang yang kira-kira berada di garis terdepan. Padahal musuh-musuh itu adalah create dia, ciptaan atau sendiri. Tidak sebahaya seperti yang dia katakan, tapi dia ingin tampil bahwa dia sedang berada di barisan terdepan. Nah, pola seperti ini juga sepertinya juga digunakan dalam isu-isu politik. Saya tidak tahu siapa yang mempengaruhi siapa. Politisi mempengaruhi kaum agamawan atau agamawan mempengaruhi kaum politisi, atau saling bersinergi. Nah, ini simbiosis, juga simbiosis. Iya. Oke. Ya, Habib, tadi Habib sempat bilang cari pemimpin yang kemudian tidak membiarkan, minimal dia tidak menggunakan, atau kalau tidak menggunakan tidak membuat ruang gitu ya untuk intoleransi ini. Kalau kita lihat sahabat Ganjar, Pak Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, ini dari data yang kita peroleh, indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Tengah itu memang sejak tahun 2019 berada di atas skor rata-rata nasional, Bib. Jadi 70% ke atas gitu. Dan kemudian tahun ini kita lihat misalnya di 2023 4 kota dari 10 kota di Jawa Tengah itu mendapatkan predikat kota paling toleran di Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau Habib Faisal sendiri melihat sosok Pak Ganjar Pranowo gitu ya, apakah kemudian beliau juga bisa mengisi kriteria seorang pemimpin yang tadi Habib bilang pemimpin yang punya karakter toleran?
khusus untuk Pak Ganjar, ya kita harus akui bahwa dia satu-satunya pemimpin yang mempunyai statement-statement, ya, memiliki komitmen-komitmen tentang dia sangat berhadapan dengan intoleransi dan berhadapan dengan radikalisme. Saya hanya melihat ada pada sosok Pak Ganjar ini. Harus kita akui itu. Saya mengikuti banyak yang berbau intoleransi dan radikalisme dalam media-media kita. Saya tidak punya hubungan khusus dengan para politisi, tapi hasil pembacaan saya, mengikuti berita, saya bisa pastikan bahwa Pak Ganjar adalah orang yang paling perhatian betul dengan radikalisme. Bahkan bukan cuma itu, Mas Adit, ya. Dia bukan cukup pada retorika, bahkan dia mengatakan bahwa intoleransi dan radikalisme harus dibentuk, dilawan sejak dari mulai sekolah. Wow. Sehingga ada pernah satu berita, mungkin Mas Adit mungkin lebih paham ya, lebih ingat gitu. Dia sempat juga turun tangan langsung ke salah satu sekolah di Jawa Tengah, yang di situ ada isu-isu intoleransi. Dia turun langsung, dia mau komentar dan dia terjun langsung ke situ. Itu kan contoh menunjukkan bahwa ada perhatian, ada porsi lebih yang dia berikan pada isu ini. Karena kenapa? Saya perlu jelaskan juga sama pada sahabat Ganjar. Karena ada pelaku-pelaku radikalisme dan terorisme, itu pelakunya banyak dari Jawa Tengah. Dari kantong-kantong di Jawa Tengah. Ada beberapa kota yang memang dia produksi ini. Memang produksi. Tapi justru di eranya dia mendapatkan predikat sebagai kota toleran. Artinya dia sebagai gubernur di situ ya. Artinya tantangannya lebih besar loh. Betul. Kalau kita mau petakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh provinsi Jawa Tengah ini merupakan sarang. Tapi dia berada di tengah-tengah sarang, dan dia cukup untuk saat ini setidaknya cukup berhasil dalam meredam itu. Tentu seorang gubernur atau kepala daerah kan tidak bisa masuk dalam bagian-bagian tertentu dalam dakwah ya. Nggak mungkin dong dia. Masa seorang gubernur, seorang kepala daerah mau bicara soal tafsir agama? Ya nggak mungkin juga. Tapi artinya dia memberikan banyak aturan atau perhatian yang ekstra, yang perangkat-perangkat di bawah dia itulah kemudian yang bekerja. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak memiliki perhatian di bidang ini. Sedangkan kalau saya boleh menyebut salah satu tantangan musuh terbesar bangsa ini, kita punya musuh korupsi nih, kita punya musuh apalagi kemiskinan misalkan, ya kan ada juga musuh lain. Apa musuh lo? Musuh itu ya intoleransi ini, radikalisme ini nggak musuh loh. Jangan main-main loh ini. Ini seperti api dalam sekam. Kasat mata gitu ya. Ya, jadi memang berbahaya ini. Dia tidak tampak. Yang kelihatan hanya asap-asapnya aja. Padahal di bawahnya sudah ada api, sudah menyala. Yang tampak hanya asap. Kita anggap ini sepele. Beda dengan korupsi ya. Korupsi kan sudah menjadi konsumsi umum ya. Semua orang juga berbicara soal korupsi. Tapi kalau ini kan tidak terlihat. Maksudnya apa ini? Dan terjadi di negara-negara lain. Negara-negara lain sudah luluh lantah oleh praktek-praktek radikalisme itu. Dan dari seluruh politisi yang ada di Indonesia, sedikit dari politisi kita yang berbicara. Politisi ini yang saya maksud adalah kepala daerah ya. Kita bukan politisi yang para aktivis politik atau bukan mereka yang ada dalam gedung parlemen, bukan. Tapi mereka yang duduk dalam jabatan kepala daerah misalkan, setingkat bupati, setingkat gubernur. Seperti itu, memang Pak Ganjar menurut saya orang yang cukup kasus kita beri penghargaan dalam hal ini. Dan saya pikir semua sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Ketika ada sebagian orang menunggangi kelompok-kelompok radikal untuk kepentingannya, Pak Ganjar justru orang yang paling berani melawan. Jangankan menunggangi, jangankan memanfaatkan, ruang pun dia tidak berikan kepada kelompok ini. Ini merupakan satu credit point yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi artinya memang Pak Ganjar ini orang yang paham betul dan tegak lurus menentang. Saya pikir dia paham. Paham sekali ya. Saya pikir dia paham. Dia bukan orang yang artinya mentelah dengan jeli ya. Ini bukan soal ikut-ikutan, bukan soal rata-ratahan. Dia paham betul itu.
Dan dia paham bahayanya, itu yang paling penting. Itu bahaya. Bahayanya radikalisme, Betul. intoleransi terhadap kemajuan. Dan bukan cuma retorika ya. Cuma retorika. Kalau retorika semua orang bisa loh. Siapapun bisa. Oke, Habib, ini ada satu lagi. Ini kan kalau kita bicara toleransi, kemudian tadi Habib sempat bilang ini seperti api dalam sekam atau musuh dalam selimut. Ini untuk generasi Z dan milenial yang akan memilih gitu ya misalnya. Ini gimana, Bib, caranya kemudian teman-teman sahabat Ganjar khususnya yang milenial atau Gen Z itu bisa mendeteksi atau kemudian bisa menghindari paham-paham intoleran seperti itu? Ya memang kalau kita mau bicara hari ini yang paling sulit untuk dikontrol itu kan media sosial ya. Ini sulit untuk dikontrol ya. Kalau dulu, kalau televisi bisa dikontrol ya, dipegang kepalanya, bisa dimatiin. Kalau medsos kan nggak sulit ya. Sementara medsos itu kan bebas ya, semua punya mimbar, liar. Ini memang musuh kita di sini. Tapi untuk kawan-kawan, untuk sahabat Ganjar misalkan, siapapun dalam usia berapapun, terutama yang masih baru dewasa begitu, yang paling penting adalah siapapun yang mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan kebersamaan daripada yang lain, itu merupakan pilihan yang paling tepat. Memilih siapapun orang yang mengutamakan kepentingan negara, kepentingan bangsa untuk kebersamaan. Sementara yang menggunakan isu-isu yang berbau sara, suku, agama, ras, itu harus menjadi musuh bersama demi kelangsungan generasi berikutnya. Itu kuncinya saya pikir yang harus di. Baik, terima kasih Habib Faisal atas pencerahannya kepada sahabat Ganjar semua di sini. Teman-teman sahabat Ganjar, tadi dari diskusi dengan Habib Faisal kita mendapatkan banyak sekali nilai-nilai atau pengetahuan baru, utama orang pemimpin untuk Indonesia, pemimpin yang harus punya karakter tolerir gitu ya. Kemudian juga merawat kebinekaan, merawat keanekaragaman Indonesia, karena sejatinya itu adalah fondasi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Sahabat Ganjar, terima kasih telah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Suara Ganjar, suara rakyat.